Pemirsa Kairos berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. Dewan Marturia HKBP Pasar Minggu melalui seksi Zending mengadakan seminar tim perkunjungan pada Sabtu 6 Mei 2023 dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung gereja HKBP Pasar Minggu kawasan Jalan Poltangan, Jakarta Selatan. Ketua Seksi Zending HKBP Pasar Minggu Sandra Sidabutar mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan seminar adalah menambah wawasan, pemahaman, serta kemampuan dalam pelayanan perkunjungan. Pelayanan perkunjungan mencakup tentang pastoral konseling dan juga bagaimana membangun komunikasi yang efektif antara tim perkunjungan dengan warga jemaat yang dikunjungi. Menghadiri seminar ini dari sore hari ini hingga diharapkan selesai nanti pukul 7. Saya harap supaya semua kita yang ada di sini dapat mengupgrade pemahaman dan kemampuan kita dan meningkatkan kualitas dalam melakukan pelayanan. Jadi terima kasih untuk Inang Pendeta Ana Vera, Guru Pangaribuan yang sudah bersedia dalam waktu Inang yang sangat sibuk bisa hadir untuk memberikan pencerahan pada hari ini, dan juga Amang Pendeta Dr. Frankie Kapitupu yang sebentar lagi akan hadir, dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Amang Pendeta Resort dan seluruh Amang dan Inang Pendeta HKBP Pasar Minggu, dan juga Ketua Dewan Marturia Amang Situa PPT Silalahi dan seluruh pengurus seksi Zending dan seluruh Amang Inang yang hadir di sini dan tim multimedia dan juga Kairos TV HKBP Distrik 8. Terima kasih Amang dan Inang. Selamat mengikuti seminar pada hari ini. Amina ulung kami naro abara dikikon madohoti seminar na pinagupani Dewan Marturia Seksi Zending di Hudianta alani aliam marwata jalata paitiu manon songodia demaparan manang nanaik sipasahaton ni inang natakolongi inang padita Dr. Ana Perabur Pangaribuan asa buhi lam mangatusi lam di pos pelayanata di tonga-tonga di Hudiai. Kegiatan yang berlangsung selama 4 jam lebih dibuka serta dimoderasi Pendeta HKBP Resort Pasar Minggu Pendeta Sobok Simanjuntak, dihadiri anggota Dewan Marturia, Seksi Zending, anggota Dewan Diakonia, Sintua dan warga jemaat yang memberi hati untuk melayani dalam perkunjungan jemaat. Tampak hadir Pendeta Fungsional HKBP Resort Pasar Minggu Pendeta Rospita Sihombing, Pendeta Saur Sirait dan Pendeta Adventus Tambun yang melayani sebagai ibadah pembukaan. Seminar menghadirkan narasumber Pendeta Dr. Ana Vera Pangaribuan dan Pendeta Dr. Frankie Napitupulu. Pendeta Dr. Ana Vera Pangaribuan menyampaikan dasar teologis perkunjungan dan terkait pastoral konseling. Ia memberi pemahaman melalui materi tentang tugas dan tanggung jawab gereja dalam mengunjungi, mendampingi, serta menopang kehidupan warga jemaat melalui perkunjungan serta pastoral konseling. Bagaimana hadir gereja, hadir kita menyembuhkan. Nah, peranan kita seperti apa? Apakah kita sebagai dokter? No, tidak. Posisi kita sebagai di mana kita diberikan tugas. Sebagai pendeta, lakukanlah tugas kita sebagai pendeta. Sebagai seksi Zending atau pelayan di dalam kunjungan ini. Orang awam kita sebut seperti itu. Ya, katakan saya orang awam, kita bilang seperti itu. Jangan kita ambil alih fungsi daripada orang lain menjadi fungsi kita. Yang bukan dokter, kita mau berperan jadi dokter. Yang bukan kita pendeta, mau jadi pendeta. Begitu. Tampillah apa adanya. Sehingga dengan kita bisa melakukan pendampingan pastoral dan konseling, kita akan berjalan dengan mengalir. Karena kalau kita mengambil posisi misalnya sebagai dokter kepada si klien atau pasien, nggak nyambung. Dokter adalah mendiagnosa penyakit dan memberi resep. Jangan pula pajak-pajak kita asal malu dongat tahu omat tuh obaton pasti malu tuh kan. Padahal nggak ada itu berguna, ya kan? Kita bukan dokter, begitu. Jadi kan posisi kita apa, tugas kita
datang adalah mengunjungi mereka yang sedang membutuhkan uluran kasih kita, yakni yang sakitkah atau yang sedang berduka. Jadi fisik bukan kita tugas zaman kalian. Jangan sekali-sekali kita memberi resep kepada mereka ini. Itu sudah menyalahi kode etik dari pastoral. Nak ketagoto ini, ya, macam-macam sahid obatnya nggak urusan kita. Karena yang lebih kompetenlah yang bisa melakukan itu. Seperti itu. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah sentuhan spiritualitasnya, menyemangati kehidupannya. Sedangkan kehadiran ya, tunasida bunga mengurupi nasida di berenoma peduli do seksi sendingon marturiawan tuau luar biasa, sudah bisa dia setengahnya sembuh dengan kita hadir. Jadi amak ingat jangan terlalu muluk-muluk kayak mana ini ya soalnya dong. Pertama attending, hadir ya. Ini sulitnya kita juga membagi waktu. Aduh nggak sempat, nanti acaraku begini. Ini dia nggak lulus berarti kita harus bisa lulus. Karena kita sudah memberi hati di sending ini, harus komit. Kapan kita kunjungi? Jam berapa? Siapa orangnya? Dibekali dulu sedikit-sedikit yang seperti itu. Ya. Jadi kalau spiritual kita bangkitkan, tentu mentalnya juga berhubungan dengan itu. Dia akan semangat. Dia tidak lagi merasa sedih terus-menerus, tapi ada pendeta datang, seksi sending datang, marturia datang, para kaum awam datang sesuai dengan tugasnya. Pendeta Ana Vera yang juga pendeta resort HKBP Keramat Jati dan mantan Kadep Marturia HKBP menjelaskan bagaimana aktivitas pastoral dan konseling yang mesti dilaksanakan dengan berbagai panduan teologis, etis, dan kontekstual. Allah ini dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan ketabahan, dibutuhkan networking. Yang ketiga adalah terus sosialisasikan melalui gereja HKBP Pasar Minggu, melalui pendidikan, melalui warta, melalui tulisan para hamba Tuhan tentang gereja ini sudah membuka konseling. Jadi bukan hanya di kalangan tersendiri yang tahu, tetapi bagaimana semua tahu dan apa manfaatnya, sehingga betul-betul gereja HKBP Pasar Minggu ini menjadi gereja percontohan tentang melakukan konseling dan pendampingan pastoral di tengah-tengah dunia yang sedang kesakitan. Pada kesempatan berikutnya, Pendeta Dr. Franky Napitubulu, ahli komunikasi dan pemimpin umum New Kairos TV, newkairos.co, menyampaikan materi tentang komunikasi yang efektif dalam perkunjungan. Komunikasi efektif itu menyangkut persiapan awal hingga evaluasi pelaksanaan perkunjungan. Pendeta Franky menyampaikan juga bagaimana tim perkunjungan menjadi ujung tombak pelayanan gereja dengan menjadi support sistem pelayanan gereja bagi jemaat yang membutuhkan topangan dan pendampingan. Di mana dia sosial, di mana? Karena ini adalah kesatuan. Nggak bisa, jangan ada di sini persaingan sektoral. Nggak ada tim sending lebih hebat, tim ini lebih hebat untuk apa? Nggak ada itu. Karena sending yang baik dia mesti bersekutu, sending yang baik dia mesti berdiakoni. Sama dengan persekutuan yang baik dia mesti berdiakoni dan bersaksi. Sama itu. Jadi jangan dikira sendingnya hebat, tetapi persekutuannya lemah, sendingnya nggak hebat gitu ya. Ini tim sending ini, orang kalau nama nanya kon di botol abu itu dia bertanya kamu roro menara, ayo tuh, kalau soroi mana berarti tidak mancur kalian. Oke, itu dulu. Saya menghakimi dulu ya, boleh. Nah, itu kuantitas karena kalau kita masuk ke amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa itu kuantitas dulu. Kita bicara itu ya. Nah, bagaimana kita melihat semua menjadi murid Tuhan. Kemudian menambah jumlah orang yang percaya, kemudian mengembangkan akses pelayanan gereja keluar dari dirinya. Nah, kalau dewasa itu kuantitas.
Kemudian baru kita berbicara kualitas. Kualitas itu nggak bisa Anda ukur iman saya. Anda bisa mengukur iman saya, sama dengan saya tidak bisa mengukur iman saudara. Jangan coba-coba. Apa-apa neraka, apa surga, pernah di putih, pernah di matahari, sudah neraka atau lain. Pertumbuhan kualitas itu menyangkut bagaimana dia bicara tentang ketekunan. Kita bicara di sini ya. Kita bicara menguatkan, penguatan. Ini bangunan bisa sama semua. Sangat kelihatan bagus loh. Tapi bangunan mana yang bagus? Yang sebenarnya ketika gempa datang, mana gedung yang nggak hancur, itulah yang bagus. Maka penguatan kualitasnya, ketika ada orang kan cancer stadium 4, tapi dia lebih semangat karena Anda doakan hidupnya, itulah kualitasnya. Di saat orang masih batu-batu dikit udah merasa dia cancer stadium 4, ada juga itu baru sakit kepala, aku mau mati kalian cuma mau mati. Ya kan gitu. Kemudian masuklah iman, kasih, sukacita dan kesucian. Kita bicara di sini. Kualitas di situ. Ketika orang semakin peduli dan lain sebagainya, gitu kan? Artinya orang didoakan agar dia menjadi pendoa. Orang dipeduliin agar dia semakin peduli. Orang diberi kasih agar dia semakin mengasihi. Itu kualitas. Kita dulu bicara di ars kita dulu, jangan bicara di surga dulu ya. Kemudian kita bicara karakter membangun imitatio Christi. Soal parohaon di Kristus, Yesus mah parohaon muna. Itu kualitasnya. Apa itu kita lihat dalam kau menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Itu kualitas. Bagaimana cara Yesus menghadapi hidup, demikianlah cara jemaat menghadapi hidup. Itu kualitasnya. Ini target mesti punya. Jadi dipastikan tim sending, marturia dan apapun dia punya target, kuantitas dan kualitas. Jadi kalau bikin program kerja, di Kopaian di Pandita Resokma, 3 per minggu ditambah, ada apa Pandita namanya? Oke? Nah, itu harus menunjuk. Akan ditanya, tidak apa itu? Oh ternyata makin malas kan? Nggak benar. Oke? Itu dulu. Next, saya cepat aja nanti kita bisa diskusi Pak. Dari kan ada di situ. Kemudian apa karakter pokok dari seorang pengunjung visitor? Kita bicara Anda visitor. Saya nggak bicara dulu tentang yang dikunjungi. Kita dulu dong. Kan kita yang mesti berangkat ke sana. Berarti kita yang mempersiapkan diri. Karena well prepare itu setengah persiapan itu menyelesaikan persiapan yang baik menyelesaikan setengah pekerjaan. Kan seperti itu. Jadi jangan pernah mengunjungi orang tanpa persiapan. Aku kan hebat. Saya nggak hebat. Saya akan berani berkhotbah dalam waktu singkat. Tiba-tiba perjami tahu belum tentu saya berani. Kalau saya berkhotbah misalnya. Nah itu ya. Apalagi kita ya. Maka pertama kita mesti punya karakter itu. Visitor itu mesti cermat. Itu dulu. Yang pertama teliti dan penuh kehati-hatian. Ini sangat teologis sekali. Pastikan Anda adalah orang yang sudah melakukan semacam observasi terhadap yang dikunjungi. Ini orang karakternya macam apa? Ini persoalan keluarganya seperti apa? Udah tahu orangnya si juga bau sekali. Ya, datang ke tekan ya. Sebenarnya kan kita harus punya cara untuk mengatasi itu. Kita punya pemetaan, teliti dong. Ya, hati-hati, jangan sembarangan menumpahkan isi hatimu tentang firman Tuhan kepada orang yang belum tentu isi hatinya sama penerimaannya dengan Anda. Harus di situ. Itu dulu ya. Berikutnya kita bicara kecerdasan, mampu mengukur potensi. Gini, saya tidak akan pernah datang ke rumah orang ketika saya yakini kedatangan saya justru membuat semakin runyam kehidupan saya, apalagi gak usah dulu kehidupan dia. Maka dipikirkan dulu kan, ini kalau saya datang ini lebih banyak manfaatnya kan mudaratnya gitu. Kita mesti cerdas, kemudian cakap, dapat diandalkan dan teruji. Nah, kalau bicara diandalkan dan teruji itu masalah proses hidup, bahwa pelaut yang bagus tidak dilahirkan dari ombak laut yang tenang, tapi seorang pelaut yang bagus lahir dari ombak yang susah kan gitu. Nah, kita masuk ke situ ya. Teruji. Seminar diakhiri dengan doa penutup oleh Pendeta Resort HKBP Resort Pasar Minggu Pendeta Sobong Simanjuntak. Acara berlangsung dengan baik dan penuh sukacita. Jadi Muhammad Qur'anina, sudido na mula kopito, terasa dito
bilang kami besok menido. Dia mulai saya pikir bahwa Sony jam marula mau dapat buat itu mau harua. Gue harus dileko kebina geleta yang mana? Bah, Sony nang, aku nak menerima anda. Aku acing lu manikirin masalah saya, dari kemana? Tong dari sekolah kan aku. Jadi aku berpikir tentang Sony lo, dan masuk akal merasakan. Dan baru saya itu berpikir gue, Sony itu saya itu. Jadi kita saya itu pakai antena. Jadi kalau saya pikir semua ini sebelum akhir, kalau saya pikir dan aku jalan ke mana? Tapi kok di komanda dan aku. Jadi kalau saya di sini pikiranmu, di sini pikiranmu, dan mau marah. Pasti dia marah. Dia mana tahu. Mangga doang, mulai kepenginan dan mangga. Alai, dah mau ini dah senang itu loh hasilnya. Saya bertanya dulu Tuhan ini, alai ini jadi Tuhan bertanya juga. Jadi tunggalnya seorang cucu permainan orang. Seseorang yang punya kamu yang seperti itu. Lo jangan berpikir sesuatu. Hampir setahun aku keluar masuk rumah sakit, sudah tiga kali rumah sakit, yang terakhir ditawarkan. Jadi kurasa aku kemarin sudah kemo, sudah 6 kali kemo, aku udah sehat, gemuk, badanku naik 20 kilo, tapi langsung turun lagi. Nah, habis turun itu kayaknya aku udah merasa Tuhan memanggilku. Aku langsung turun lagi, badanku 30 kilo, dan aku kepingin pulang. Sudah pasrah aku gak mau di rumah sakit, karena kelamaan aku di rumah sakit, jadi aku kepingin pulang, rindu pulang. Jadi, tapi bagaimana Tuhan, aku udah pasrah. Tuhan, bagaimana ini kok? Bagaimana saya bisa sembuh? Saya udah berdoa, saya udah minta Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan tidak mau dengar. Saya akhirnya minta pulang. Dokter bilang apa kayak saya minta pulang. Saya pasrah. Tuhan, saya kalau Kau panggil saya kembali ke rumah. Kan gitulah nah, kita kan punya Tuhan. Tuhan yang menentukan semua umur yang ada di dunia ini. Banyak-banyak berdoa aja nah, kita juga di sini sebagai manusia harus berpengharapan kepada Tuhan. Semua Dia kadang pulang, kadang enggak gitu aman. Oh, suaminya sudah berapa lama kan suaminya nggak pulang? Udah kira-kira 2 bulan ini aman. Suaminya tinggal di mana sekarang? Di sini juga, tapi kadang-kala kesini, kadang-kala kemana-mana gitu aman. Oh, gitu ya. Jadi Ina masih diberi nafkah nggak ya kira-kira? Masih aman, tapi dia nggak pernah ketemu sama anak-anak saya, aman. Oh, punya anak juga nah? Punya Berapa anak Ina? 2. Terus gimana kira-kira masalah Ya. dengan? Jadi anak-anak saya itu tidak ada perhatian dari bapaknya aman. Jadi cuma saya aja, saya kerja kantor, lalu saya juga kerja di rumah sendiri, gitu aman. Gitu ya. Tapi masalahnya kami dengar hanya sebelah pihak. Takut. Oh, ya. Ina ado barikan sonari. Sona. Memang Sony mana? Masa ini kok pikiran? Ibarat bilang, aku kami, belakang ano, sengaja kamu tuh akan berumatan. Apa dulu berbeda tak, tetap berjalan. Lalu inang juga jalan di gereja be, sona suruh inang kau, perminggu so inang mata, kemana orang inang nama sesuatu. Mana inang asa niroh. Dah mau bilang awak tu gereja be orang main kiri penghulu. Ay may nang usaha ngayon. Hampir baru. Ay suara bilang kumain 3-3. Iba yang di gudang di online on. Jadi naman di paano hobi.
HP kontrakan di kios pe ko bayar do. Dana patu kuliah. Karena aku waktu sama dia beli nama mikirin. Tu dia mah jajan aku 3 tahun. Dia itu mah balas sulit do lah main. Tak boto main mikirin itu segala tak lawan do tu gereja. Tak robio bariku. Ini ada dayang alami pojok irohan wani bani ekonomi nang soboto yang kata no. Itu dengan bukan penyembuhan itu melalui penyaluran kasih, melalui topangan, doa, perkunjungan, dan saling menguatkan. Yang kedua, kita benar-benar semakin dikuatkan dan dibekali dalam hal teknis-teknis di dalam hal kita makatai melihat bakat mendulu akan masa di perguruan ni akan donganta. Untuk itu lainnya semangatlah dalam pelayanan, semangatlah kita untuk semakin bersatu hati. Mungkin semua kita sekarang yang ada di sini adalah hati-hati yang terbuka, yang mengalami mungkin nanti kita hidupkan laut tu psikolog anak tu psikiater mungkin lebeges-beges bisa kita sebetulnya tanpa kita sadari. Marilah kita saling sesama kita juga mau menyembuhkan, menjadi konselor sesama kita di samping kita. Janganlah kita juga menjadi beban-beban bagi orang lain. Kalau kita berbicara ilmu komunikasi hari ini, marilah juga kita melalui komunikasi itu memberikan penyembuhan bagi orang lain. Janganlah komunikasi kita menjadi penyakit dan beban bagi orang lain. Akhir kata, kami ucapkan sebagai pimpinan jemaat, terima kasih atas kehadiran kita di sini. Saya tidak menyangka tadi sudah lumayan banyak juga yang pulang. Kita cukup ramai dan ini kita siarkan secara live streaming. Ada juga yang mengikuti saya lihat dari rumah. Mulai ada orang semarita penasaran mau saya MC. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.